Menurut cerita rakyat, konon katanya ada sepasang dukun sakti bernama Pawang Ternalem beserta seorang istrinya Beru Patimar. Mereka sering mengembara ke berbagai daerah kerajaan untuk melakukan pengobatan. Karena kesibukan itu sepasang dukun sakti ini meninggalkan 2 orang anak mereka di kampung setiap kali mereka berkelana keluar daerah. Dukun sakti ini juga sangat terkenal pada masanya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit mulai dari penyakit parah hingga orang yang sudah mati sekalipun masih dapat dihidupkan kembali. Singkatnya, ketika mereka sedang mengembara keluar daerah yaitu Aceh, kedua anaknya jatuh sakit. Oleh tetangga di kampungnya mengabarkan berita tentang anak mereka yang sakit dan dalam keadaan parah kepada sepasang dukun tersebut. Namun sang dukun sakti Pawang Ternalem dan istrinya menolak untuk segera pulang karena mereka beranggapan jika anaknya sakit ataupun sampai meninggal dunia, mereka sangat yakin bisa menghidupkannya lagi. Ternyata benar. Tak lama setelah kabar itu sampai pada sang dukun sakti, mereka mendapat kabar lagi bahwa anaknya telah meninggal dunia. Walau begitu pun pasangan dukun sakti ini masih kekeh untuk tidak langsung pulang. Dalam batin mereka berkata, biarlah. Jika mereka mati pasti kami bisa menemukan sedikit saja tulang belulangnya yang masih tersisa. Kami akan mampu menghidupkan kembali anak kami. Ucapnya. Namun sayangnya sial tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Ketika Pawang Ternalem pulang ke kampung dan setibanya di kediamannya, mereka mendapati bahwa kedua anaknya sudah dikuburkan warga tetangganya. Namun setelah mereka melihat kuburan anaknya tersebut, posisi kuburan telah kosong. Seketika rasa penasaran dan kecewa pun timbul di hati sepasang dukun sakti ini. Pasalnya saat mereka mendapat kabar bahwa jasad kedua anaknya telah dicuri oleh sosok keramat penunggu Gunung Sibayak yang dijuluki Nini Kerta Ernala dan diyakini lebih sakti lagi dari mereka. Rasa penyesalan yang mendalam pun berkecamuk dalam dirinya. Saat sepasang dukun sakti ini membuat ritual pemanggilan roh anak-anak mereka, tiba-tiba sang Nini Kerta Ernala berbisik dan berkata padanya, bila ingin bertemu dengan anak-anak kalian, bentangkanlah kain putih, kain dagangen, dalam bahasa Karo. Tapi ingat, janganlah sesekali menjamah atau menyentuh anak itu lagi, bila mereka terlihat. Karena bayangan anakmu tersebut akan lenyap atau hilang apabila dipegang ataupun tersentuh. Pesan sang Nini Kerta Ernala kala itu. Sepasang dukun tersebut akhirnya mengikuti arahan dan pesan Nini Kerta. Di saat mereka membentangkan kain putih dagangen tersebut, terbukti bahwa wajah kedua anak itu pun muncul. Karena rasa kerinduan yang begitu mendalam, Beru Patimar seketika langsung bergegas memeluk kedua anaknya itu. Namun bayangan itu pun tiba-tiba menghilang. Sehingga walau mereka hanya ingin berharap bisa bertemu bayangan anaknya, ternyata bayangan itu pun tak pernah dapat muncul kembali. Akhirnya sepasang dukun sakti itu merasa sangat terpukul dan sedih atas kematian anaknya. Apalagi mereka tak mampu menghidupkan lagi. Rasa kecewa yang mendalam menyebabkan mereka sepakat untuk membuang semua kesaktian ilmu yang dimilikinya. Apalah artinya ilmu tinggi dan kekayaan yang kita miliki, padahal sudah banyak kita selamatkan nyawa orang lain. Namun anak kandung kita sendiri pun tak bisa kita selamatkan dan kembali lagi ke kita. Kalau begitu sekarang juga kita buang semua ini. Kesalnya sambil menuju ke sebuah kaki bukit. Setibanya di kaki sebuah bukit, sambil membawa sebatang rotan, sang dukun sakti Pawang Ternalem bergegas memotong batang rotan itu hingga putus terpotong menjadi 2 bagian. Sambil mengucap sumpah, jika rotan yang sudah kupotong ini kutek-tek, dalam bahasa Karo, bisa kembali bersatu, maka di saat itu pula aku mau mengobati orang lagi. Jika rotan ketang ini tidak dapat bersatu maka selamanya aku tidak akan lagi mengobati. Ucapnya. Selanjutnya istrinya pun bersumpah, apapun yang nantinya melintas di atas kepalaku akan mati. Seketika usai mereka mengucapkan sumpahnya, tempat itu pun seperti meledak. Atas kejadian tersebut, oleh penduduk sekitar menyebut kaki bukit itu dengan sebutan Deleng Pertek-teken. Dan kabarnya sumpah sakti dari Beru Patimar benar-benar menjadi kenyataan. Terbukti warga desa yang kerap mencari kayu bakar dan berburu di tempat itu sering menemukan bangkai binatang burung yang jatuh dan mati seketika di kaki bukit itu. Dulu penduduk setempat pun sering menemukan bangkai harimau atau bangkai binatang lainnya di tempat itu. Dan sampai saat ini kejadian tentang sering ditemukan bangkai binatang yang umumnya jenis burung
terlihat nyata terjadi dan jelas terlihat sering dijumpai di tempat tersebut. Apakah sumpah sakti itu yang menjadi sumber? Sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat Karo. Sebagian ada yang bertanya, apakah sosok sepasang dukun sakti tersebut di saat melemparkan ilmu saktinya itu adalah yang dimaksud guru pertawar rame yang dikuburkan di Kandibata atau dengan istilah dulunya disebut sebagai kandu-kandu di Bata, pengikut di Bata ataukah pawang Ternalem dan istrinya yang dijuluki Beru Patimar. Namanya lokasi apa ini? Lokasi ini namanya Pertetekan. Delang Pertetekan. Delang Pertetekan. Masyarakat di sini menyebutkannya Delang Pertetekan. Iya, itu namanya. Oh, di sini memang tempat ibaratnya ada wisata religiusnya, Pak ya? Iya, iya benar. Ya. Kenapa dulu ini dibuat namanya sebagai Delang Pertetekan, Pak? Sejarahnya, sejarah singkatnya aja, Pak. Iya, kalau ceritanya orang tua yang dulu itu guru penawar yang datangnya dari Kandibata, dia itu memang guru besar. Nah, jadi dia pas ngobati pada saat itu di Aceh. Nah, setelah itu sakit anaknya, ada yang jemput dari Kandibata ke Aceh. Pak, ayo kita balik ke kampung, anak kamu sakit katanya. Apa kata guru penawar? Ya udah, sembuh itu nanti. Kalaupun nanti mati, kalian kubur, pokoknya kalian tahu masih di mana nanti kalian buat kuburannya. Oh, jadi Bulang Penawar ini memang dulu kesaktiannya bisa menghidupkan Yang orang yang sudah mati dan gitu menyembuhkan ceritanya. penyakit. Iya. Ya. Selanjutnya, Pak. Nah, setelah itu bilangnya sama yang jemput dia itu, udah kalian kalau udah mati kuburannya jelas kalian buat. Nanti kalau aku pulang tulangnya itu aja pun nanti kalian tunjukkan sama aku, nggak apa-apa bisa aku kembali hidup kata dia. Begitu janjinya. Iya itu janjinya. Ya. Terus pergilah yang jemput dia ke Aceh kan gitu. Ya. Pergi dia kemari dikubur anaknya itu yang sakit tadi. Udah selesai perobatannya di sana itu di Aceh. Datang dia kemari ditunjuk ya anak gurunya itu di mana kuburannya. Digali nggak ada lagi dapat tulangnya pun. Termasuk di lokasi ini kah dia Bapak itu menggali? Enggak, itu di daerah Kandibata sana. Oh. Nah, udah. Setelah itu bersumpah dia. Semua ilmu-ilmu yang ada sama dia itu, ilmu gaibnya itu semua dibawa kemari. Ya, ya. Nah, dibawanya kemari, diambil satu rotan. Namanya rotan itu masa taruh petang. Ya. Jadi disinilah diputuskannya bersumpah dia sama ilmunya itu. Dipotong rotan ini kan 2 putus. Ya. Kalau nanti bersatu rotan ini baru aku mau lagi bawa kamu katanya, diletakkan di sini ilmu itu semua. Oh, begitulah sumpahnya, Pak. Itu ya. Di daerah Pertetekan ini ya, Iya, Pak ya. iya. Jadi kira-kira di tempat ini yang diyakini orang selama ini, saya lihat banyak sesajen seperti sirih, rokok dan sesajen bunga itu yang lainnya itu terkadang digunakan atau dimanfaatkan orang sebagai apa? Nah sekarang ini ada yang pernah kami jumpa di sini secara kebetulan, ada ibu-ibu itu nenek-nenek, Ya. dia itu ada pengikutnya dari sini. Nah, jadi dibawalah kemari berobat. Nah, dibawa kemari berobat, cucunya itu tadi sembuh gitu. Oh, kerap seperti itu ya, Pak ya. Iya. Terus keajaiban yang lainnya di tempat ini yang disakralkan ini apa aja keanehan-keanehannya, Pak? Aneh-anehan itu kalau ya. Nah, binatang-binatang seperti yang ini lewat dia dari sini. Kalau namanya bahasa Karo itu dulu orang sini yang buat sipiangsa katanya. Ada sipiangsa katanya. Oh, setiap apapun yang melintas dari atas tempat ini, Nanti dari bawah lah dia lewat gitu itu ya. pasti mati di sini. Musang apa segala sering dapat orang sini. Kalau menurut masyarakat di sini itu menandakan apa itu? Menandakan di sini katanya orang tua di sini katanya angker. Ya. Nah, keajaibannya itulah dia. Kalau di sini sering gitu kan, misalnya orang-orang ladang ini sering ada bunyi manggil-manggil dari sini dulu.